pertemuan sebelumnya, kita semua sudah mempelajari kan tentang prinsip-prinsip pada operasi bilangan bulat. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan kali ini akan kita pelajari di sini. Yang pertama, menggunakan garis bilangan, tapi hanya bisa digunakan untuk bilangan yang kecil saja. Sedangkan bilangan yang besar sampai ribuan, kita harus bisa melakukannya secara langsung. Nah, yang pertama, menggunakan garis bilangan, tentunya kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kita siapkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita melihat pada operasi di bilangan pertama itu bilangannya berapa. Nah, kita lukiskan sinar garis pada bilangan pertama itu. Jika positif maka arahkan ke arah kanan. Bila negatif, lukislah ke arah kiri. Untuk angka selanjutnya dilukiskan di atas dari angka pertama, dimulai dari panah terakhir, diakhiri disesuaikan dengan bilangan tersebut. Begitu seterusnya. Nah, untuk hasil terakhir atau hasil operasi tersebut dilukiskan dengan garis atau sinar garis titik-titik, dimulai dari angka 0, berakhir di atas dari anak panah yang paling terakhir kamu buat pada garis bilangan tersebut. Nah, untuk contoh pengerjaannya akan bisa kalian lihat pada tayangan yang akan Bu Erlina sajikan. Tapi ingat bahwa garis bilangan hanya bisa digunakan untuk bilangan yang kecil saja. Sedangkan untuk bilangan yang besar kalian harus bisa melakukannya secara langsung. Nanti akan Bu Erlina ajari supaya caranya menjadi lebih mudah dan bisa kalian pahami. Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, yang pertama kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Lihatlah bilangan pertama di dalam operasi tersebut, yaitu negatif 6. Maka kita lukiskan mulai dari angka 0 ke arah kiri, berhenti di atas bilangan negatif 6. Angka selanjutnya adalah positif 5. Dari negatif 6 bergerak ke arah kanan 5 kali sehingga berhenti di angka negatif 1. Begitu seterusnya sampai dengan angka yang paling terakhir. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat atau kita gambar dengan menggunakan garis titik-titik sampai anak panah terakhir yang tadi, yaitu di angka negatif 4. Sehingga operasi tersebut hasilnya adalah negatif 4. Jangan lupa di setiap garis dituliskan angka sesuai dengan bilangannya ya. Untuk bilangan-bilangan yang besar, di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa kita menggunakan garis bilangan, maka harus kita lakukan secara langsung. Nah, untuk melakukan operasi secara langsung, yang pertama kita lihat adalah tanda. Kita harus membuat tanda pada hasil. Adapun tanda pada hasil itu ditentukan dari angka terbesar. Itu memiliki tanda apa? Seperti yang ada di contoh. 80 dikurangi 100 sama dengan titik-titik. Angka terbesarnya siapa? 100, betul. Angka terbesarnya 100 dan tandanya negatif. Maka hasil dari pengerjaannya pasti nanti negatif. Ya. Hasilnya pasti negatif. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua setelah tanda didapatkan yaitu menghitung angkanya. Coba kamu lihat. Jika tandanya sama, maka angka ditambah. Jika tanda berbeda, maka angka dikurangkan. Antara 80 dengan 100 memilih tanda yang sama atau berbeda? Betul, berbeda. Yang pertama positif 80, yang satu negatif 100. Maka karena memiliki tanda yang berbeda, maka menghitungnya angkanya ditambah atau dikurang? Betul, dikurang. Jadi 100 dikurangi 80 sama dengan 20. Negatifnya dari mana tadi? Negatifnya didapat dari yang paling atas tadi. Kita menghitung hasilnya terlebih dahulu untuk tanda. Nah, kenapa sih 100 harus dikurangkan 80?
Itu disebabkan karena antara 80 dengan 100 itu memiliki tanda yang berbeda. Jadi, kalau tanda berbeda, angkanya dikurangkan. Jangan lupa, yang pertama tadi kita harus meletakkan tanda terlebih dahulu. Melihat pada angka terbesar tandanya apa. Pasti nanti hasilnya tandanya akan sama dengan itu. Oke. Selanjutnya akan kita mengerjakan contoh soal. Ya, contoh soal. Di dalam contoh soal nanti kita harus melihat pertama kali yaitu tanda. Tanda pada angka terbesar menentukan tanda pada hasil. Pada layar silakan dilihat, di situ ada angka negatif 300 dikurangi negatif 320. Nah, masih ingat bukan bahwa pada pertemuan yang sebelumnya negatif ya itu akan kita tuliskan berubah menjadi positif, sehingga operasi tersebut akan kita tuliskan kembali menjadi lebih mudah dipahami, yaitu negatif 300 ditambah 320. Nah, setelah dituliskan menjadi lebih mudah, kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah menuliskan tanda pada hasil. Coba, sekarang kamu lihat 300 dengan 320. Angka mana yang lebih besar? Angka ya, bukan bilangan. Angka yang besar adalah 320. Tandanya apa untuk 320 itu? Tandanya adalah positif. Nah, sehingga hasil dari pengerjaan kita nanti pasti hasilnya adalah positif. Hasilnya positif pasti karena bilangan terbesarnya bertanda positif. Tandanya positif ya, didapatkan dari angka terbesarnya tadi 320, tandanya adalah positif. Nah, setelah tanda pada hasil kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan menghitung angkanya. Jangan lupa tandanya dituliskan di depannya ya, supaya nanti tidak ketinggalan. Coba sekarang kamu lihat antara negatif 300 dan 320. Coba tandanya sama atau berbeda? Betul, tandanya berbeda, yaitu positif dan yang satu adalah negatif. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau tanda berbeda itu menghitungnya angkanya bagaimana? Kalau tanda berbeda, angkanya dikurangkan. Nah, angkanya dikurangkan, maka hasilnya 320 dikurangi 300, hasilnya 20. Kenapa kok 20? Kenapa kok tidak negatif? Karena kita sudah menghitung tadi di atas bahwa hasilnya pasti positif. Kenapa angkanya dikurangkan? Atau 20 dapat dari mana? 20 didapat dari 320 dikurangi 300. Kenapa dikurang? Karena tandanya berbeda. Nah, oke, nanti kita akan mencoba lagi. Tapi saya akan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, yang pertama yaitu untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara langsung. Kalian menggunakan cara-cara yang lain boleh ya, jangan lupa. Di sini Bu Erina hanya menyajikan cara yang mudah. Yang pertama yang harus kita ingat, hanya ada dua cara. Yang pertama yaitu apa? Betul, yaitu membuat tanda pada hasil.
di mana tanda pada hasil bisa kita dapatkan dengan melihat pada angka yang paling besar. Tanda pada angka terbesar. Tanda pada angka terbesar itu dijadikan sebagai tanda pada hasil. Diingat, buat tanda terlebih dahulu ya. Tanda pada angka terbesar adalah tanda pada hasil. Nah, setelah tandanya dibuat, kita harus selalu menuliskan tanda nih pada hasilnya. Jangan sampai ketinggalan ya tandanya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menghitung angkanya. Angka menghitungnya bagaimana? Jika tandanya beda, maka dikurangkan. Jika tandanya sama, maka harus dijumlahkan. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka harus dijumlahkan angkanya. Tapi kalau yang satu positif dan yang satu adalah negatif, maka harus dikurangkan. Oke, satu lagi contoh. Di layar silahkan perhatikan, ada bilangan negatif 300 dikurangi 320. Baik, coba sekarang kita lihat dulu. Angka terbesarnya siapa? Angka terbesarnya adalah 320. Oh, tanda pada 320 itu adalah negatif. Maka hasilnya nanti pasti negatif. Angka terbesar 320, tandanya negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Hasil yang negatif tidak harus ditulis dengan huruf negatif ya, tapi cukup dengan simbol saja. Tetapi harus selalu dituliskan pada setiap langkah pengerjaanmu nanti. Di layar tertulis keterangan hasil yang negatif itu didapatkan dari tanda pada angka terbesar. Tandanya milik 320 itu adalah negatif. Nah, setelah kita mengetahui tandanya adalah negatif, maka kita juga harus menghitung nih angkanya. Nah, angkanya dikurang atau ditambah? Coba kamu lihat di situ, tandanya sama atau beda? Betul, tandanya sama, yaitu sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, maka angkanya harus ditambahkan, yaitu 300 ditambah 320 sama dengan 620. Jangan lupa tanda yang sudah kita buat di atasnya tadi juga ikut dituliskan di dalam jawaban. Oke, seperti itu, mudah bukan? Nah, sekarang setelah ini silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan. Bila masih ada yang belum jelas, bisa kalian putar lagi video ini. Oke, semoga bisa ya. Baik anak-anakku, mudah bukan? Oke, dan sekarang silakan mengerjakan latihan-latihan yang sudah ada di dalam buku kalian atau yang sudah ditugaskan. Dan kalau belum jelas, putar lagi. Jangan lupa semangat untuk belajar, bahwa kamu pasti bisa. Matematika itu asik. Oke, dadah.